Down syndrome dapat dideteksi sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan melalui pemeriksaan ultrasonografi kandungan, kemudian pemeriksaan marker darah, amniocentesis, dan chorionic villus sampling atau CVS. Hai Sobat RSUI, perkenalkan saya Dr. Cynthia Sentori, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Bicara mengenai kesehatan anak, banyak sekali hal yang harus orang tua perhatikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya bila anak mengalami gangguan berbicara, berdiri, berjalan, ataupun gangguan perilaku. Karena bisa jadi hal tersebut merupakan salah satu tanda dari kelainan bawaan atau kelainan genetik. Menurut studi di dunia, kelainan bawaan cukup sering terjadi di dunia. Salah satu yang tersering adalah Down syndrome. Sobat RSUI tentu sudah tidak asing mendengar Down syndrome kan? Ternyata Down syndrome mudah dideteksi sejak anak usia dini. Apa saja tandanya? Yuk kita saksikan video ini. Down syndrome adalah suatu kelainan genetik atau bawaan di mana seseorang memiliki kromosom 21 yang berlebih atau ekstra. Kromosom sendiri adalah suatu molekul yang berisi materi genetik yang berfungsi untuk membawa informasi genetik mengenai sifat dan karakteristik fisik dari seseorang. Nah, pada Down syndrome, kromosom ke-21 ini terkopi lebih atau ekstra sehingga seringkali juga disebut sebagai trisomi ke-21. Hal ini menyebabkan perubahan atau abnormalitas yang mempengaruhi perubahan dari fisik, perilaku, maupun intelektual. Down syndrome dapat dideteksi sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan melalui pemeriksaan ultrasonografi kandungan, kemudian pemeriksaan marker darah, amniocentesis, dan chorionic villus sampling atau CVS. Nah, pada saat bayi baru lahir, umumnya kita juga dapat mengenali anak ini Down syndrome karena umumnya mereka memiliki kesamaan fisik atau yang tipikal, contohnya wajah tipikal yang pada kepustakaan lama disebut sebagai mongoloid face. Apa itu mongoloid face? Yaitu ketika matanya sipit, kemudian bagian dalam dari mata terdapat lipatan yang disebut sebagai epicanthal fold, serta jembatan di antara hidung mendatar atau disebut sebagai flat nasal bridge. Gejala lain atau tanda fisik lain pada bayi yang baru lahir juga kita bisa temui, salah satunya mikrosefali atau lingkar kepala yang lebih kecil, kemudian wajah yang lebih datar atau flat, kemudian lidah yang lebih besar atau makroglossia sehingga sering tampak lidahnya menempel ke bibir sisi luar, ukuran telinga yang lebih kecil, leher yang lebih pendek, garis tangan yang horizontal atau mendatar yang disebut sebagai simian crease, kemudian tubuh atau perawakan yang lebih pendek, serta anak-anak ini juga mengalami hipotonia atau tonus otot yang lemah sehingga seringkali mengalami gangguan pada pergerakan motor seperti keterlambatan duduk, berdiri maupun berjalan. Selain adanya gangguan dari bentukan fisik, anak-anak ini juga sering mengalami gangguan perilaku serta gangguan kognitif yang mempengaruhi cara berpikir maupun belajar. Selain itu, pada Down syndrome seringkali mengalami komorbiditas atau penyakit penyerta seperti penyakit jantung bawaan, hipotiroid, gangguan pendengaran, serta obstruktif sleep apnea. Sebetulnya Down syndrome tidak dapat dicegah. Namun beberapa hal dapat dilakukan untuk mengetahui dan mempersiapkan kemungkinan anak-anak yang lahir dengan Down syndrome lebih dini, sehingga kita menyiapkan kondisinya lebih optimal. Nah, untuk ibu hamil yang berusia lebih dari 35 tahun, risiko kelahiran anak dengan Down syndrome ini lebih tinggi, sehingga perencanaan kehamilan yang baik akan mengurangi kemungkinan kelahiran anak dengan Down syndrome. Selain itu, screening prenatal pada saat kehamilan, terutama pada kehamilan risiko tinggi juga dapat membantu orang tua untuk mengetahui kondisi janin serta menyiapkan dukungan yang lebih optimal sejak awal untuk anak-anak. Down syndrome sebetulnya adalah suatu kelainan yang menetap. Namun banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendukung agar anak-anak dengan Down syndrome tetap produktif dan tumbuh kembang secara optimal. Hal ini tentu memerlukan peran serta dari semua pihak, termasuk orang tua, guru, masyarakat, maupun lingkungan. Konsultasi dengan tenaga profesional juga sangat penting, seperti dokter spesialis anak, untuk bertukar informasi, kemudian memantau tumbuh kembang, serta mendeteksi dini komorbiditas yang bisa terjadi. Tentu dokter spesialis anak nantinya akan bekerja sama dengan banyak disiplin ilmu kesehatan lain, seperti fisioterapi dan rehab medik.
Nantinya anak-anak ini akan diberikan program atau terapi yang sesuai dengan kebutuhannya seperti terapi bicara. Pada akhirnya kita ingin sekali anak-anak ini tumbuh secara optimal sehingga fungsi dan kemandiriannya akan berfungsi secara baik. Kita selalu berharap anak Down syndrome ini dapat hidup dengan baik di masyarakat. Jika anak, ayah, dan bunda mengalami keluhan dan ingin dikonsultasikan, jangan ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan atau dokter spesialis anak terdekat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.